Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di video kali ini aku mau ajak kamu untuk memahami apa itu career development growth sebelum kamu milih karir yang bakal nanti kamu tapaki ke depannya. Oke? Jadi, career development growth is the support kekecilan. Wait. Segini cukup ya. Is the support an organization provides to employee professional growth, especially to employees movement to a new position or project within the organization. Jadi biasanya ngobrolin soal career development ini lebih ke perkembangan karir kamu. Nih, misalnya pertama biasanya masuk jadi staff. Terus nanti jadi SPV, terus nanti jadi manajer misalnya. Terus misalnya sampai GM. Nah, ketika kamu udah bisa ngelihat bahwa dalam staff itu 1 sampai 2 tahun, kamu bisa jadi supervisor, terus pengalaman 2 sampai 5 tahun misalnya kamu jadi supervisor. Untuk jadi manajer itu misalnya 5 sampai 7 tahun, dan untuk jadi GM itu 7 plus. Dan umur kamu sekarang masih 25. It means kalau kamu cukup tertarik untuk terus berada di perusahaan itu 7 tahun ke depan, kalau kamu sesuai ekspektasi perusahaan, kamu bisa menjabat sebagai GM gitu. Nah, ini juga perlu kamu tahu ya. Karena yang namanya pekerjaan itu orang tuh bakal cari yang lebih baik. Cari yang lebih baik gitu. Dan yang namanya orang udah pasti bakal grow, bakal tumbuh, termasuk pengetahuannya, pengalamannya, kemampuan problem solvingnya, kemampuan menyelesaikan pekerjaannya, dan semua hal dari individu itu pasti bakal growth. Pasti bakal grow maksudnya, pasti bakal bertumbuh. Nah, untuk menampung pertumbuhan kamu, maka dibutuhkan wadah gitu ya. Nah, si bentar. Nah, si wadah inilah tempat kamu kerja. Jadi, kalau menurut aku, untuk awal-awal nggak apa-apa kamu masuk sebagai staff. Tapi, seiring berjalannya waktu, kamu coba-coba tanya tentang karir development-nya kayak gimana, atau karir opportunity-nya kayak gimana. Termasuk salary-nya juga. Salary-nya naiknya gimana. Jadi keputusan kamu tidak didasarkan atas keloyalan ke perusahaan semata, tapi kamu juga tahu apa yang bakal kamu dapat ke depannya ketika bekerja di bidang itu. Misalnya, kamu mulai masuk sebagai HR, misalnya rekrutmen staff. Nah, sebagai staff, ini bakal berapa lama nih? Dan ada opportunity naik nggak? Naik jabatan? Terus berapa lama naik opportunity itu bisa possible? Di sini berapa lama dalam artian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk
kemungkinan naik jabatan dan berapa lama kemungkinan untuk naik gaji misalnya. Dan berapa lama kemungkinan untuk, nah yang kayak gitu-gitu tuh, dari staff bisa jadi rekrutmen SPV. Tapi kamu juga pastiin nanti di sini job desk-nya gimana, job specification-nya gimana, gitu kan. Terus job responsibility-nya gimana, job role-nya gimana, salary range-nya gimana. Jadi kamu punya gambaran utuh dan menyeluruh tentang profesi yang kamu geluti. Nggak cuman kerja sebagai rekrutmen staff, udah 5 tahun tapi nggak ada perkembangan signifikan. Nggak ada perkembangan signifikan yang terjadi di hidup kamu. Nah, ini perlu dipertanyakan ke perusahaan kamu gitu. Karena pada akhirnya biasanya perusahaan menyediakan, kalau nggak salah istilahnya career ladder deh. Bener nggak sih? Ntar aku coba sambil googling ya. Nah, iya benar. Career ladder. Coba tanyain ke supervisor kamu, ke manajer kamu tentang career ladder-nya di perusahaan itu kayak apa, biar kamu juga tahu apa yang bakal kamu dapat dan kamu juga bisa mempersiapkan diri apa aja yang perlu kamu siapin untuk naikin tangga karir di perusahaan kamu itu. Gitu, guys. Coba apa yang kamu pelajari tulisin di komen. Kita ngobrol lebih banyak di sana ya. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.